Warga ringkus perampok travel gelap. Pasangan kumpul kebo dinikahkan paksa warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam tayangan program berita berhukum dan kriminal yang terjadi di seputar Lampung dan sekitarnya. Inilah Cekal, awal kasus pemirsa. Warga ringkus perampok travel gelap akan mencekal untuk edisi sore kali ini. Selama 30 menit depan, bersama saya ada Bermasa, berikut laporan Cekal sore selengkapnya. Pemirsa, dari dua tersangka perampok travel gelap diamankan di Mapolsek Natar, Lampung Selatan. Tersangka ditangkap warga saat berusaha kabur setelah gagal merampok sebuah travel gelap bersama rekannya yang kini buron. Kawal. Mobil aja. Sangsang 28 tahun, pelaku perampokan travel gelap milik Muzakir Sanjaya ini diamankan warga ke Mapolsek Natar. Tersangka ditangkap warga saat berusaha kabur setelah gagal merampok Muzakir di Jalan Raya Natar, Lampung Selatan. Peristiwa perampokan ini terjadi saat pelaku dan rekannya berinisial JM menumpang travel gelap milik korban dari Pelabuhan Bakauheni. Setelah penumpang lain turun di sekitar Tanjung Karang Pusat, pelaku dan korban melanjutkan perjalanan. Tiba di Jalan Raya Natar sekitar pukul 11.30, kedua pelaku mengancam korban dengan senjata api rakitan. Kedua pelaku lalu mengambil alih kemudi kendaraan. Namun korban tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil merebut senjata api pelaku. Karena mungkin merasa terancam, pelaku menghentikan lalu mobil dan langsung kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong warga. Satu pelaku yang diketahui bernama Sangsang akhirnya berhasil ditangkap warga dan langsung diserahkan ke Polsek Natar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu senjata api rakitan jenis revolver, 3 butir peluru kaliber 9 mili, dan 6 butir peluru kaliber 38 mm. Lalu sebuah tas serta satu unit mobil minibus Toyota Avanza milik korban. Kapolsek Natar Kompol Yohanes Agustiandari menuturkan tersangka merupakan spesialis perampok di atas kendaraan. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang kemudian merampok korban. Tersangka kerap beraksi di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Menurut Yohanes, kasus seperti ini sudah 3 kali terjadi di wilayah hukum Natar. Kini polisi masih terus melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap tersangka JM yang berhasil lolos dari kejaran warga. Pelaku yang berada di belakang supir memukul supir dengan senjata api berulang-ulang, kemudian supir mundur ke belakang, kendali diambil alih oleh pelaku. Nah, kemudian ketika di belakang, supir melawan dan merebut senpi yang dipegang oleh salah satu pelaku yang di sebelahnya. Jadilah pergumulan. Pada saat itu kendaraan Toyota Avanza yang digunakan menabrak sepeda motor, kemudian berhenti. Pelaku kabur dan kebetulan kita bersama warga bisa mengamankan salah satu pelaku. Sementara tersangka Sangsang dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga Cikarang, Bekasi, Jawa Barat diamankan warga Lampung Timur karena kedapatan hendak mencuri sepeda motor milik warga Agus Santo Jumat siang. Pelaku sempat berkelahi dengan warga karena berusaha mempertahankan sepeda motor hasil curiannya. Hasani, 24 tahun, warga RT 01 Cikedokan, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat ini ditangkap warga Lampung Timur saat hendak menggasak sepeda motor Honda CB warna putih milik Agus Santo yang diparkir di halaman rumahnya di Dusun Capang, Sukadanau, Lampung Timur. Agus, pemilik motor, menuturkan motornya itu diparkir di depan rumahnya. Tak berselang lama, pelaku datang menumpang motor lain langsung mengambil motor korban. Di saat pelaku sedang mencoba menghidupkan motor, korban keluar rumah dan langsung memegang tangan pelaku. Karena mungkin sudah terlanjur ketahuan, pelaku berusaha mempertahankan motor. Bahkan pelaku dan korban sempat berkelahi hingga akhirnya pelaku kabur. Beruntung saat pelaku kabur, ada warga yang sempat mendengar teriakan korban sehingga berhasil menangkap pelaku. Dia itu udah naikin motor saya, jadi udah
memang kontaknya nempel, tapi di itu motor saya itu ada kunci rahasianya. Udah disetat dia itu sampai 3 kali sambil didorongnya, itu nggak hidup. Saya keluar dari rumah, saya pegang tangannya, dia turun dari motor itu, kami sempat gelut. Pelaku yang memiliki alamat lebih dari 2 tempat ini mengaku baru pertama kali mencuri. Ini siapa kawan kamu? Nggak punya. Sendiri aja? Sendiri ya. Yang kamu kocek, yang kamu naikin tadi motor siapa? Nebeng. Nebeng. Kamu sudah berapa kali ngambil motor? Oh, kali ini. Baru kali ini? Iya. Kamu kalau di Bekasi kerja apa kamu? Kapolsek Sukadana Kompol Suwandar membenarkan telah terjadi pencurian sepeda motor di wilayah hukumnya. Tersangka dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Pengetahuan para saksi, memang ini sudah diincar. Jadi jenis motor sudah diincar, adapun TKP di Dusun Capang, Desa Sukadana Pasar. Sedangkan pelaku Hasani 24 tahun melakukan kejahatan 365 dengan ancaman 7 tahun ke atas. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan. Pemirsa, baru 1 bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Pelaku yang bernama lengkap Rahmat Hussein ini dibekuk karena mencuri motor di Kampung Selirit Panjang, Lampung bersama seorang rekannya yang kini masih dalam pengejaran petugas. Baru 1 bulan menghirup udara bebas setelah mendekam selama 2 tahun di Lapas Waihui, Bandar Lampung, Rahmat Husni, residivis kasus pencurian motor, kembali berurusan dengan polisi. Warga Panjang, Bandar Lampung ini diringkus Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung di kediamannya pada Minggu 30 November lalu. Pemuda yang baru berusia 20 tahun ini dituduh mencuri motor milik Randy, warga Kampung Selirit Panjang, Bandar Lampung. Saat menjalankan aksinya, tersangka dibantu ED yang kini buron. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 1 set kunci letter T yang digunakan Rahmat Husni bersama temannya, membongkar kunci stang motor korbannya sebelum kemudian motor dijual seharga Rp1 juta kepada penadah yang juga tinggal di wilayah Panjang. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah 2 kali mencuri motor. Rahmat berdalih nekat mencuri karena tidak memiliki pekerjaan. Bisa hidup? Enggak didorong sampai ke rumah. Rumah kamu? Iya. Berapa kali? Yang ngambil sekali nih ngambilnya. Enggak, berarti 2 kali tadi. Oh ya mas, iya. 2 kali? Iya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya menegaskan, perkara tersangka masih terus dikembangkan karena diduga Rahmat sudah berulang kali melakukan pencurian pada lokasi yang berbeda. Adapun yang ditangkap kemarin adalah RH, RH berumur 20 tahun, pekerjaan buruh. Yang bersangkutan merupakan residivis pelaku tindak pidana pencurian dengan kendaraan bermotor yang baru keluar dari lapas dan telah melakukan kembali, dan saat ini sedang kita lakukan pengembangan untuk TKP-TKP lain. Kini, petugas masih melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku lain berinisial ED. Sementara Rahmat Hussein mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya pemirsa, selain Rahmat Hussein, petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Lampung juga meringkus Erwansa, juga seorang residivis kasus pencurian. Saat diperiksa, tersangka mengaku baru 1 kali melakukan pencurian sepeda motor. Setelah Rahmat Hussein, Erwansa, tersangka pencurian sepeda motor lainnya juga diringkus Satuan Reskrim Polresta Lampung. Warga Kampung Baru, Sukaraja, Bandar Lampung ini dibekuk di kediamannya Senin 1 Desember lalu. Pemuda berusia 24 tahunan ini dituduh mencuri motor Yamaha Mio milik Sunardi, warga Gunung Kunyit, Sukaraja pada Jumat 21 November 2014 lalu. Modus tersangka yakni merusak kunci kontak motor menggunakan kunci letter T. Motor curian itu dijual tersangka kepada penadah di daerah Teluk Betung seharga Rp800.000. Saat diperiksa, Erwansa mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut seorang diri. Namun polisi meyakini aksi tersangka dibantu temannya yang kini masih dalam pencarian.
Dari penangkapan itu, petugas minta barang bukti berupa 1 set kunci letter T. Sementara untuk barang bukti sepeda motor milik korban masih dalam pencarian. Menurut tersangka, dirinya nekat melakukan pencurian sepeda motor karena tidak memiliki pekerjaan. Sementara dia harus mencukupi kebutuhan ekonomi anak dan istrinya. Terus ngebongkarnya? Pakai kunci letter T apa pakai? Udah berapa kali? Dua kali. Dijual di mana, Bu? Berapa? Itu satu bisik sih. Berapa? 800. Biasanya digunakan apa dulu? Tersangka diketahui merupakan residivis yang pernah mendekam selama 1 tahun di Lapas Waihui pada tahun 2010 lalu karena kasus pencurian telepon genggam. Kasat Reskrim Polresta Lampung, Komisaris Polisi Dedi Agung Wijaya mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan tersangka diduga telah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan merupakan residivis yang baru keluar pada tahun 2010. Ini tertangkap tangan atau gimana, Bang? Tidak, ini hasil pengembangan dari saksi-saksi, kemudian hasil penyelidikan di lapangan mengarah kepada pelaku. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, untuk curanmor 2 kali, baru 2 kali. Polisi masih mengembangkan penangkapan tersangka untuk mengetahui ada tidaknya tempat kejadian perkara pencurian sepeda motor lain yang dilakukan tersangka. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi pasangan kumpul kebo dinikahkan paksa oleh warga. Informasinya usai yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Pemirsa, saksikan tausiah yang bertema Giat Menjadi Orang Soleh besok pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tausiah menambah wawasan, perilaku soleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Wah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepasang muda-mudi kumpul kebo Kamis malam dinikahkan paksa oleh warga seusai digerebek salah satu rumah kos di Kampung Baru, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pasangan yang masih di bawah umur tersebut terpaksa dinikahkan oleh warga karena sang perempuan telah mengandung 5 bulan. AW 18 tahun dan pasangannya RK 17 tahun terpaksa dinikahkan oleh warga di kantor Pokdar Kamtipnas Bandar Lampung Kamis malam. Mereka diperintahkan melangsungkan ijab kabul oleh sejumlah tokoh dan warga Kampung Baru, Kelurahan Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. Pasangan muda-mudi ini digerebek warga karena tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan di rumah kos. Peristiwa ini merupakan puncak kecurigaan warga yang risih melihat kelakuan sepasang anak manusia yang dimabuk asmara. Sebelumnya ketika hendak mengontrak rumah, mereka mengaku bersaudara. Namun tindakan mereka selama hampir 6 bulan tinggal sekamar layaknya suami istri membuat warga curiga. Apalagi yang perempuan belakangan diketahui hamil. Setelah berkali-kali mengintai, sejumlah warga membuktikan kecurigaannya. Lantas pasangan ini digerebek dan digelandang ke kantor Pokdar Kamtipnas. Tempat inilah sejoli yang dimabuk asmara ini terpaksa dinikahkan. Meski dihadiri oleh orang tua perempuan, wali nikah diwakilkan kepada penghulu. Pernikahan ini disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh adat, dan aparat kepolisian. Ketua Pokdar Kamtipnas Bandar Lampung Firman Rusli menjelaskan langkah ini merupakan solusi terbaik bagi pasangan ini untuk menjalani kehidupan lebih baik ke depan.
Pokdar Kamtibnas Bandar Lampung berkomitmen membantu kinerja aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap Kamtibnas dan bimbingan kepada warga. Terima kasih. Tadi pagi saya mendapat laporan dari Ketua RT bahwa dari jajaran Polres, Polsek, menggerebek tempat kos-kosan yang ada di wilayah Polsek Rakedaton. Ternyata didapat ada anak di bawah umur telah hidup serumah beberapa bulan lamanya. Ya. Kemudian setelah diinterogasi, ternyata mereka ini memang sudah berhubungan lama dan ternyata hamil 5 bulan. Nah, akibat dari itu warga masyarakat kemudian bermusyawarah. Langkah apa yang maka dengan serta-merta kami minta bantuan petugas juga dalam hal ini dari Pak Kapolres untuk di backup agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kemudian tadi diinterogasi dari kedua belah pihak anak tadi bahwa kesemuanya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan. Kemudian orang tuanya juga menyerahkan kepada kami untuk dinikahkan dan alhamdulillah setelah kita nikahkan dan kita lihat, kita saksikan sama-sama. Itu kejadiannya. Usai dinikahkan, pasangan pernikahan dini ini dipulangkan kembali ke rumah kos. Dalam waktu dekat, Pokdar Kamtibnas akan menyerahkan mereka kepada keluarga dua pihak. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Ya, sementara kemarin pemirsa, polisi Pringsewu menggerebek pasangan selingkuh di sebuah hotel di Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu. Dua pelaku digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi melakukan penggerebekan berdasarkan laporan suami SM yang mencurigai istrinya berselingkuh dengan KM. Pasangan selingkuh ini saling kenal karena KM memiliki lahan di Pringsewu yang digarap oleh suami SM. KM warga Tambora, Jakarta Barat datang ke Pringsewu atas undangan SM. Setelah berada di Pringsewu, SM menemui lelaki ini dan kemudian berkencan di hotel. Yang menarik, wanita ini diantar suaminya dengan sepeda motor ketika hendak menemui selingkuhannya. Jakarta di mana ya? Tambora. Tambora. Udah punya istri? Udah punya istri? Hah? Anak berapa? 3. Ke Lampung ngapain? Ini disuruh ini. Diam aja lah, nggak usah ngomong. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti perselingkuhan. Di antaranya sejumlah pakaian dalam wanita dan billing hotel. Kapolsek Pringsewu Kompol Sukandar menjelaskan pasangan selingkuhan ini telah diperiksa. Mereka bakal dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Kronologis penangkapan kita pada pukul 8 itu kami dilaporkan oleh suami. Langsung lapor ke sini Dari laporan dari suaminya kalau istrinya dicurigai selingkuh. Terus kita lakukan pengecekan di Hotel Marisa dan kita temukan istrinya atas nama Siti Muntopia, 39 tahun, di kamar 202 Hotel Marisa bersama laki-laki namanya Kika Mustafa, 40 tahun. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi rumah bandar narkoba digerebek polisi. Tunggu informasinya usai yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand. Oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand. Oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka. Rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Ini adalah rasa excited gue bro, karena kita pengen ke tempat. Clap along if you feel like a room without a roof. Jangan lupa dukung Tiara di fanpage kita LBB 16, Tiara nomor urut 05. Ya, followers, jangan lupa juga nonton LBB 16 yang tayang pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bye-bye!
Terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal. Pemirsa, Kepolisian Sektor Panjang, Bandar Lampung menggerebek sebuah rumah kos di kawasan Kelurahan Pidana Panjang yang disinyalir kerap dijadikan tempat bertransaksi narkoba Kamis siang. Dari tempat ini, pemirsa, polisi menangkap 1 orang tersangka serta menyita puluhan paket sabu-sabu senilai puluhan juta rupiah. Penggerebekan ini dilakukan petugas Polsek Panjang setelah mendapat laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di salah satu rumah kos di kawasan Pidana Panjang. Atas laporan tersebut, Kapolsek Panjang bersama belasan anggota Polsek lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Ahmad Hajiji, penghuni rumah kos yang juga pemilik narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka juga merupakan salah seorang target operasi polisi dalam kasus peredaran narkotika di wilayah Bandar Lampung. Saat penggerebekan berlangsung, tersangka Hajiji sempat berusaha kabur dengan melompat dari lantai atas kamar kos ke rumah warga. Namun upaya pelarian tersangka gagal karena kawasan rumah kos telah dikepung petugas. Tersangka akhirnya ditangkap dan diamankan ke Mapolsek Panjang. Istri tersangka yang hamil menangis histeris menyaksikan suaminya digelandang petugas ke kantor polisi. Sejumlah warga dan petugas berusaha membujuk Dewi. Sekarang ini lagi diproses. Nah, jadi belum bisa dulu karena masih kami proses. Ya, gitu loh. Iya, Mbak mendingan pulang, nggak mesti ditangkap. Dan sekarang Mbak pulang aja ya. Jaga kesehatan dulu. Sementara itu, Kapolsek Panjang Kompol Nelson F. Manik mengungkapkan penggerebekan dan penangkapan tersangka Hajiji berhasil karena dibantu masyarakat yang memberikan informasi tentang peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Panjang. Menurut Nelson, tersangka sudah lama menjadi target operasi polisi dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Bandar Lampung. Selain itu, berdasarkan catatan kepolisian, tersangka Ahmad Hajiji juga terlibat berbagai kejahatan, seperti kasus penganiayaan hingga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Kita lakukan penggeledahan di situ, kemudian kita temukan yang memang selama ini kita cari, yaitu tersangka Hajiji. Pada saat itu yang bersangkutan kita amankan dengan barang bukti. Ini seperti yang tertera di sini, ada timbangan, setengah kantong sabu, kemudian seperempat, kemudian ini beberapa alat-alat ini. Nah, ya, ini semua kita amankan dari tangan tersangka. Ya, kemudian 2 sepeda motor juga terus kita amankan karena diduga itu hasil kejahatan. Kini kasus ini ditangani Polsek Panjang. Sementara tersangka yang cedera karena sempat berupaya kabur sempat dibawa petugas berobat ke rumah sakit. Setelah itu baru dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pengembangan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Masih soal kasus narkoba, pemirsa. Senin lalu, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Lampung juga meringkus seorang warga Kupang Tebak, Truk Betung Utara karena memiliki pil ekstasi. Kepada polisi, tersangka mengaku hanya sebagai pemakai dan bukan sebagai pengedar. Zahropi, warga Kupang Tebak, Truk Betung Utara, Bandar Lampung ini harus berurusan dengan aparat kepolisian lantaran kedapatan memiliki 1 butir pil ekstasi. Pria berusia 30 tahun ini ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Lampung di Jalan Maijen Ria Kudu, Sukarame, Bandar Lampung pada Senin malam 1 Desember lalu. Selain menyita 1 butir pil ekstasi, polisi juga menyita barang bukti 1 unit timbangan digital dan 1 buah plastik klip yang berisi sebuah sabu-sabu sisa pakai. Kepada polisi, Zahropi mengaku barang haram tersebut dibeli dari temannya berinisial HK, warga Jalan Raja Basa, seharga Rp200.000. Meski ditemukan timbangan digital yang diduga buat menimbang sabu-sabu, buruh serabutan ini mengaku hanya sebagai pemakai sabu-sabu. Ekstasi itu mau diapain? Pakai sendiri. Beli dari mana? Dari kawan. Berapa ya? Sisa. Itu kenapa itu memakai ekstasi? Lebay. Liburan. Sisa habis. Udah berapa lama sih memakai itu? Baru. Kanit 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Lampung Inspektur 1 Herlan Arfa mengungkapkan, berdasarkan informasi dan dari hasil penyelidikan, selain sebagai pengguna, tersangka juga diduga sebagai pengedar. Berdasarkan laporan masyarakat ya, bahwa yang bersangkutan ini seringkali bertransaksi juga menjual sabu di rumahnya sendiri. Betul, setelah kita geledah ternyata di dalam saku celananya diketemukan ekstasi, 1 butir ekstasi
dan di sekitar di atas meja rumah dia ditemukan sisa sabu-sabu dan alat pemakai lainnya. Ini pengedar, pemakai atau Pengedar dan pemakai juga dia. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Lampung. Tersangka dijerat pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, terbukti memiliki sabu-sabu seberat 0,1 gram. Dua warga Teluk Betung Selatan Bandar Lampung masing-masing dihukum selama 5 tahun kurungan penjara. Dalam amar putusan majelis hakim disebutkan kedua terdakwa bersalah karena memiliki 1 paket sabu-sabu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita percakapan sore kali ini. Saya dan Firman Samlagi kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang diketuai Mulyanto kemarin memvonis Sony Parlindo dan Setiawan Putra masing-masing 5 tahun penjara. Kedua terdakwa ini terbukti melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 karena memiliki 1 paket sabu seberat 0,1247 gram. Putusan hakim ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa Arinto yang menuntut kedua tersangka masing-masing 5 tahun 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana bersama Setiawan Putra dalam penjara selama 5 tahun. Di persidangan terungkap Sony dan Setiawan ditangkap Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung ketika berada di Jalan Sultan Agung, Labuan Ratu, Bandar Lampung pada 17 Agustus 2014 lalu. Ketika digeledah, polisi menemukan 1 paket sabu yang sudah dipecah menjadi 4 bagian. Rencananya sabu-sabu itu akan dijual kepada Doni, berkas berbeda. Selain dihukum penjara, 2 pemuda pengangguran ini juga dikenakan denda 1 miliar rupiah atau diganti pidana 6 bulan kurungan penjara. Atas putusan ini, jaksa maupun terdakwa menyatakan terima. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.